Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Taruna-Taruni Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Sukiman. Saya di semester 3 ini diberikan tugas untuk mengampu materi kuliah Konvensi Maritim dan Regulasi Pelayaran. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada pertemuan yang ke-7. Adapun pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga kami sudah ulas secara detail, sudah kami jelaskan secara rinci pada pertemuan yang keempat, pada tatap maya yang keempat. Dan pertemuan yang kelima, keenam saya juga sudah berikan materi kepada Anda sekalian, dan disinilah pertemuan ke-7 merupakan pendalaman dari materi yang kelima dan keenam. Artinya saya ingin menguraikan secara detail apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian pada pertemuan ke-5 dan ke-6 kemarin. Adapun pertemuan yang ke-7 ini kita mengulangi kembali pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara atau kita belajar mendalami materi Konvensi Maritim dan Regulasi Pelayaran, di situ titik beratnya adalah bahwa Anda diarahkan untuk bisa memahami aturan-aturan yang terkait dengan pelayaran, baik itu secara nasional maupun internasional. Mengapa secara internasional? Karena kita dalam jajaran kemaritiman itu banyak aturan-aturan yang diterbitkan oleh IMO atau International Maritime Organization, yang merupakan organisasi internasional di bawah PBB atau United Nation Organization, UNO ya. Dan banyak yang sudah saya sampaikan kemarin tentang ruang lingkup IMO dan segala suatu produk aturan-aturan yang disepakati oleh IMO dan sudah diratifikasi oleh pemerintah atau Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden. Kalau kita, pemerintah Republik Indonesia, sudah meratifikasi, berarti kita sudah ikut menyetujui peraturan tersebut. Artinya kapal-kapal Indonesia, berbendera Indonesia, apabila berlayar di luar negeri, mutlak harus mengikuti aturan-aturan internasional yang diterbitkan oleh IMO, baik itu SOLAS maupun STCW maupun yang lainnya, misalkan ESPS Code, ESN Code, atau UNCLOS, di Marpol, banyak hal, marine pollution, yaitu hal-hal yang terkait dengan pencemaran atau lingkungan di laut. SOLAS adalah safety of life at sea, yaitu ketentuan-ketentuan tentang kelautan kapal. STCW yaitu Standard Training Certificate Watchkeeping for Seafarer, itu adalah ketentuan-ketentuan tentang APK. Di situ semuanya merupakan produk IMO yang harus kita taati karena kita sudah meratifikasi ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, pada hari ini saya akan mengulas kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan materi-materi pada pertemuan ke-5 dan ke-6, yaitu tentang regulasi pelayaran. Regulasi pelayaran di Indonesia ini kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan sampai saat ini peraturan tersebut masih berlaku dengan segala turunannya. Nah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Jadi
ini yang terbaru, sehingga Undang-Undang Nomor 21 tersebut sudah tidak berlaku atau dinyatakan dicabut. Maka Anda atau masyarakat maritim atau dunia pendidikan yang ruang lingkupnya tentang kemaritiman dimanapun berada, itu instansi-instansi pemerintah, pengusaha-pengusaha di bidang kemaritiman itu harus berpedoman kepada undang-undang ini dengan segala ruang lingkupnya dan segala sanksi-sanksi, dengan segala prosedur kegiatannya dijelaskan semua di sana. Banyak hal yang dijelaskan oleh pelayaran itu. Ketika kita berbicara masalah pelayaran, maka di situ ada lalu lintas angkutan laut, ada perkapalan, ada kepelabuhanan, ada kenavigasian, ada keamanan, dan lain-lain, banyak hal. Jadi undang-undang pelayaran ini sudah 12 tahun kita laksanakan di sini. Banyak hal, tadi dari 355 pasal yang perlu kita bahas dan kita dalami bersama-sama. Yang pertama, kita atau Anda sekalian perlu memahami setapak demi setapak atau step by step terkait dengan undang-undang pelayaran ini. Karena mutlak Anda perlu mempelajari undang-undang ini sepanjang undang-undang ini masih berlaku. Ketika nanti Anda praktek di lapangan atau terjun ke dunia industri atau ke masyarakat yang berkait dengan kemaritiman, maka Anda berpedoman masalah ini. Yang pertama, pelayaran itu apa? Pelayaran adalah segala sesuatu atau satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Nah, masing-masing nanti turunannya ada. Misalkan kepelabuhanan itu peraturan pemerintahnya ada nomor 61 tahun 2009, ya. Itu angkutan di perairan ada PP-nya nomor 20 tahun 2009 itu 2011, ya. Jadi itu tentang pelayaran. Ketentuan-ketentuan ini bisa Anda pelajari karena ini merupakan teori yang harus jadi kita sudah tidak jelaskan satu persatu. Yang terpenting kita terutama Anda sekalian, ada pesan-pesan moral dari saya dalam situasi COVID ini, ya, dari situasi kita sama-sama menjaga jarak, sama-sama kita mempertahankan kondisi imunitas kita. Anda yang terpenting harus senantiasa sehat walafiat, sehingga materi saya ini karena sifatnya itu aturan-aturan yang harus dipraktekkan di lapangan, itu jangan sampai Anda ketinggalan aturan-aturan ini. Memang saya sendiri memahami bahwa ini kalau kita mendalami suatu aturan terkesan jenuh, ya, Anda jenuh, tapi ini ada manfaatnya ketika nanti Anda praktek di lapangan. Siapapun masyarakatnya, sepanjang itu bergelut dalam dunia kemaritiman, Undang-Undang 17 tahun 2008 ini mutlak harus dimiliki dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Ada pelayaran, ada angkutan, ada perairan di Indonesia, ada angkutan di perairan, ada kepelabuhanan. Itu sifatnya ada definisi yang Anda bisa pelajari sendiri, dan saya tidak akan menguraikan secara detail. Saya akan lanjut kepada materi berikutnya, yaitu asas dan tujuan. Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas apa saja. Yang pertama, asas manfaat. Itu sudah merupakan kejelasan, ya, hal-hal yang sudah konkret bahwa undang-undang itu diterbitkan itu harus membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat.
karena itu merupakan suatu aturan hukum yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dilanggar. Kalau itu dilanggar maka akan merugikan orang lain, ya. Dan apabila ini dilaksanakan maka akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut khususnya. Itu asasnya itu manfaat. Usaha bersama dan kekeluargaan, jelas bahwa laut ini merupakan milik kita bersama yang harus kita jaga secara bersama untuk kepentingan bersama. Siapapun orangnya bisa berusaha di perairan, di laut, apa saja, apa perkapalan, ya, usaha apa saja, bongkar muat barang, apa pengiriman barang melalui laut, itu kan usaha bersama. Dan kekeluargaan, artinya kekeluargaan itu sesama pengguna jasa itu harus sama-sama memahami bahwa ini untuk kepentingan bersama. Terus ada juga asas persaingan sehat, maksudnya sesama pelaku ekonomi di laut ini kita boleh bersaing tapi secara sehat, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Adil dan merata tanpa diskriminasi, jelas bahwa kepentingan bersama ini kita tidak memandang tingkat sosial suatu masyarakat, tapi semuanya itu diperlakukan sama. Kalau hukum itu diterbitkan itu bukan untuk seseorang atau sekelompok orang, tapi untuk kepentingan bersama, di mana tidak ada diskriminasi. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, ya, artinya keseimbangan ini dari masyarakat ini betul-betul ada dengan masyarakat yang lainnya itu harus saling menghormati, harus saling mendukung, harus saling bersaing sehat. Itu keseimbangan, ya. Keserasian dan keselarasan itu senantiasa kita berpedoman kepada aturan. Terus pelayaran itu diterbitkan dalam rangka memenuhi asas kepentingan umum, bukan kepentingan individu, ya, bukan kepentingan sekelompok orang. Tapi laut itu diadakan, ya, transportasi laut itu, undang-undang pelayaran itu diterbitkan untuk memenuhi kepentingan umum, kepentingan bersama, ya. Keterpaduan, artinya keterpaduan itu sistem bahwa transportasi laut itu harus ada keterpaduan dari masing-masing kegiatan. Misalkan ada kegiatan lalu lintas kapal, itu harus ada keterpaduan dari ABK-nya, dari muatannya, dari kapalnya itu sendiri, dari peraturannya, itu harus terpadu dalam rangka menuju suatu tujuan. Terus hukum harus tegak. Tegaknya hukum itu kalau memang adalah pelanggaran ya harus ada sanksi di situ. Jadi munculnya pelanggaran itu kan merugikan orang lain, maka harus dikenakan sanksi. Itu jadi hukum tegak, tidak pilih kasih, ya, tidak diskriminatif seperti tadi. Dan mandiri, artinya mandiri itu tidak dipengaruhi oleh sekelompok orang sehingga mementingkan pihak-pihak tertentu. Terus pelayaran itu juga dalam rangka mengemban kedaulatan negara. Artinya dengan undang-undang pelayaran ini tidak boleh orang yang tidak berkepentingan itu masuk dalam wilayah ini yang ujung-ujungnya akan merugikan. Terakhir, kebangsaan. Artinya kebangsaan di sini adalah bahwa kita menjunjung tinggi bangsa Indonesia, baik itu di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Itulah asas yang harus dipenuhi yang ada dalam penerbitan suatu undang-undang, yaitu pelayaran. Nah, ketika kita berbicara asas tersebut maka dijabarkan lebih lanjut. Mohon maaf, saya agak kurang nyaman, maka saya lanjutkan kembali bahwa pelayaran diselenggarakan itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, undang-undang pelayaran ini tujuannya adalah untuk memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan
dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Artinya apa? Lalu lintas angkutan laut ini kita tahu persis bahwa di Indonesia ini kan ada 2/3 itu wilayah lautan. Oleh karena itu, perekonomian nasional ini cenderung melalui laut, menggunakan transportasi laut, sehingga arus perpindahan orang atau barang melalui perairan ini betul-betul terlindungi, betul-betul terpelihara dengan baik tingkat kelancaran, ketertiban, keamanan, keselamatannya. Yang kedua, tujuannya untuk membina jiwa bahari. Jiwa bahari identik dengan jiwa maritim. Negara kita adalah negara maritim, maka masyarakat kita harus tidak asing lagi dengan jiwa kebaharian ini. Apa itu jiwa kebaharian? Jiwa kebaharian adalah bahwa masyarakat di Indonesia ini harus cenderung kepada menghidupkan perekonomian di wilayah perairan, karena jelas sumber daya alam kita ini cenderung ada di laut, bukan ada di darat. Memang manusia hidupnya di darat ya, tapi karena kita negaranya negara bahari, negara maritim, maka di sana di dalamnya banyak sumber daya alam yang perlu kita ambil tingkat kita ambil potensinya untuk kepentingan kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi intinya di sini merupakan penjabaran dari bahwa masyarakat Indonesia itu harus memiliki jiwa bahari. Yang ketiga, menjunjung kedaulatan negara. Pelayaran apa kaitannya dengan menjunjung kedaulatan negara? Kita ini dibatasi oleh teritorial ya. Kita dibatasi oleh garis pantai, dibatasi oleh garis perbatasan dengan negara-negara lain. Maka dengan adanya pelayaran ini jelas akan ketahuan di mana batas-batas wilayah kita, dan apabila ada negara-negara lain yang mengambil sumber daya laut di negara kita tanpa izin oleh yang berwenang, petugas yang berwenang atau aparat yang berwenang di Indonesia ini, maka di dalam undang-undang pelayaran ini jelas sanksinya apa. Terus tujuannya apa? Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional. Jelas dengan adanya undang-undang pelayaran ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pengusaha untuk bisa menciptakan atau bisa memperluas industri angkutan perairan. Apa itu? Ya kapal. Karena perkapalan ini merupakan bagian dari pelayaran. Sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia ingin mewujudkan jalur tol laut. Artinya apa? Jalur tol laut itu bukan jalan tol di atas laut, bukan. Tidak ada hubungannya dengan jalan tol di atas laut. Jalur tol laut itu adalah suatu sistem yang diciptakan dalam rangka untuk mempermudah, mempercepat pendistribusian barang-barang dari produsen sampai konsumen dengan menggunakan sarana transportasi laut. Negara Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, dan masing-masing pulau itu dihuni oleh masyarakat di sana, yang masing-masing masyarakat itu memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak senantiasa kebutuhan hidup itu bisa dicukupi oleh wilayah yang ada di pulau itu. Masyarakat yang ada di pulau itu perlu mendatangkan barang-barang dari pulau lain. Oleh karena itu ada angkutan antar pulau. Nah, dengan mewujudkan
uh, jalur tol laut ini, maka diharapkan rakyat Indonesia atau masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia ini bisa mendapatkan, bisa terlayani kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan perdagangan yang diperlukannya itu dengan cepat, aman, lancar. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menciptakan wilayah-wilayah industri sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kedua, menciptakan atau membangun pelabuhan-pelabuhan di tepi-tepi pantai yang memungkinkan, dan membangun kapal sebanyak-banyaknya supaya barang-barang yang sudah diproduksi tadi bisa segera didistribusikan kepada yang memerlukan melalui transportasi laut, dan pada akhirnya di wilayah Republik Indonesia ini akan tercipta suatu kesamaan, tercipta suatu kebersamaan, tercipta suatu kebutuhan hidup yang pada akhirnya hak asasi manusia ini bisa terlayani dengan baik. Sesama warga Indonesia, jangan sampai harga-harga barang ini berbeda jauh dengan di tempat yang lain. Di tempat industri dengan di tempat konsumen ini harus senantiasa sama. Salah satu contoh, di era Presiden Republik Indonesia sekarang ini sudah bisa wujudkan bahwa harga BBM di Indonesia wilayah Barat dan Indonesia wilayah Timur itu relatif sama, atau kalaupun berbeda tidak terlalu jauh, karena itu karena transportasi saja. Ya, jangan sampai seperti kondisi yang terdahulu bahwa ada suatu kesenjangan di bidang ekonomi ini. Misalnya seperti itu, salah satu contohnya itu bisa diciptakan apabila jalur tol laut itu bisa terwujud. Nah, di sini namanya menciptakan daya saing dengan pengembangan industri angkutan perairan nasional. Bisa juga memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu adalah memandang suatu cara pandang bahwa bangsa Indonesia ini dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya ini, tapi semuanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu harus terwujud. Dengan cara apa? Dengan cara membina kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, jadi wilayah Barat, masyarakat wilayah Barat dan wilayah Timur itu pada hakikatnya adalah suatu keluarga besar rakyat Indonesia. Itu jangan ada membeda-bedakan. Di sini dengan ada undang-undang pelayaran ini disebutkan di sana bahwa dalam rangka memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa itu, maka ada sarana prasarana, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang perlu dipenuhi sehingga terciptalah satu kesatuan yang utuh. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pelayaran itu adalah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional. Itu suatu yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemerataan pembangunan itu di segala bidang itu harus diwujudkan suatu sistem, ya. Jadi transportasi cepat, industri juga cepat, bahan baku juga cepat, maka pergerakan pembangunan nasional itu segera tercapai dan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan nasional, yaitu kesejahteraan yang adil dan makmur Republik Indonesia. Dan yang terakhir, pelayaran ada kaitannya dengan meningkatkan ketahanan nasional. Kalau misalkan kita itu memiliki kapal-kapal yang tangguh, memiliki armada-armada yang kuat, ekonomi kita maju, maka masyarakat Republik Indonesia ini bisa meningkat tentang ketahanannya. Nah, ini lanjut saja kita terkait dengan angkutan di perairan. Ketika kita berbicara tentang pelayaran, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalamnya itu adalah angkutan di perairan. Yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah angkutan di perairan, bukan angkutan darat. Kalau angkutan darat itu undang-undangnya bukan
undang-undang pelayaran, tapi undang-undang transportasi darat, undang-undang transportasi. Tapi kalau angkutan di perairan ini adalah undang-undangnya undang-undang pelayaran. Dan nanti juga ada perkapalan, nanti juga ada kepelabuhanan, nanti juga ada kenavigasian. Kita berangkat dari angkutan di perairan yang perlu kita bahas. Kalau Anda berbicara di undang-undang pelayaran, coba Anda simak di pasal 6 sampai dengan pasal 59 itu membahas tentang angkutan di perairan. Di sana ruang lingkupnya adalah tentang jenis-jenis angkutan di perairan itu ada apa saja. Ada angkutan laut, ada angkutan sungai dan danau, ada angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal atau wilayah terpencil. Itu masalah jenis-jenisnya. Ada juga bagaimana perizinannya sih untuk bisa berusaha di bidang perairan. Usaha-usaha apa saja yang bisa kita kemas dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian ini. Terus tarifnya seperti apa? Itu nanti akan kita bahas tuntas tentang angkutan di perairan. Jadi banyak hal yang akan kita bahas di sini. Selanjutnya tadi angkutan di perairan tadi kita tidak terlalu fokus membahas masalah angkutan penyeberangan karena itu merupakan ranahnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Juga angkutan sungai dan danau itu juga merupakan pemerintah daerah, tapi dikaitkan dengan jurusan Anda yaitu ketatalaksanaan dan pelayaran niaga, ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhanan itu cenderung angkutan di perairan ini mengerucut kepada angkutan laut. Nah, angkutan laut ini terdiri dari angkutan laut dalam negeri, ada juga angkutan laut luar negeri, ada juga angkutan laut khusus, ada juga angkutan laut pelayaran rakyat. Sekilas tentang angkutan laut dalam negeri, yaitu bahwa angkutan laut ini hanya melayani untuk kepentingan dalam negeri, antar pulau saja, ya, dari pelabuhan ke pelabuhanan, ya, dari pelabuhan ke pelabuhan yang lain, pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain, dan tidak melintas ke negara lain. Nah, kalau sudah melayani kepentingan umum antar negara atau ocean going atau angkutan laut luar negeri, berarti di situ barang-barang yang diangkutnya itu merupakan barang ekspor atau impor. Ada angkutan laut khusus. Angkutan laut khusus itu ya seperti Pertamina, itu khusus angkutan BBM, ya, pupuk, semen. Jadi tidak mengangkut barang-barang yang lain, itu angkutan khusus lah. Yang keempat, angkutan pelayaran rakyat itu apa? Pelayaran rakyat itu kepentingan kebutuhan pokok sehari-hari, barang-barang kelontong, biasanya untuk melayani daerah terpencil, ya, karena masyarakat kita ini kan di seluruh wilayah pelosok tanah air ini harus tercukupi kebutuhannya, maka ada di sini ada usaha-usaha yang terkait dengan angkutan laut pelayaran rakyat atau PELRA. Angkutan laut dalam negeri itu yang seperti apa? Angkutan laut dalam negeri adalah yang pertama dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapalnya berbendera Indonesia serta ABK-nya itu harus WNI. Jadi angkutan lautnya itu untuk kepentingan nasional saja dan kapalnya itu berbenderanya Indonesia. Ya, tidak boleh kapal berbendera asing tapi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, tidak boleh. Ada sanksinya itu, ya. Kapal berbendera asing tidak boleh melakukan kegiatan di dalam negeri, mengangkut barang maupun penumpang dalam negeri, nggak boleh. Jadi kalau misalkan kapal dari Singapura, berbenderanya juga Singapura, sampai Tanjung Priok, titik, langsung kembali lagi ke Singapura, port to port saja, tidak boleh melingkar-lingkar ke Surabaya, tidak boleh ke Cilacap, Semarang, mengangkut barang, dan nggak boleh. Jadi itu harus
Mengapa demikian? Karena ini namanya asas Kaputik ya. Asas Kaputik itu asas pemberdayaan angkutan laut dalam negeri. Disinilah angkutan laut dalam negeri ini dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Kapalnya menggunakan berbendera Indonesia dan ABK-nya pun harus WNI. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Jelas kan? Kalau kata-kata dilarang berarti kalau dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Terus angkutan laut dalam negeri itu disusun dan dilaksanakan secara terpadu baik intra maupun antar moda yang merupakan kesatuan sistem transportasi nasional. Misalkan begini, dilaksanakan secara terpadu, jadi ada pola trayek ya. Jadi tidak semua kapal-kapal ini bebas melayani sebebas-bebasnya, tapi ada perizinan trayek, apakah tramper, apakah liner, itu diatur agar masing-masing pengusaha ini mempunyai wilayah masing-masing dan masyarakat bisa terlayani dengan cepat. Itu diatur dengan sistem pola trayek. Itu merupakan penjabaran dari penyusunan, disusun dilaksanakan secara terpadu. Dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner disertai serta dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Maksudnya apa? Trayek liner atau tetap dan teratur itu suatu kapal itu sudah ada jadwalnya. Trayeknya udah jelas. Biasanya kapal penumpang itu trayeknya misalkan Tanjung Priok, misalkan Banjarmasin, Semarang, Ujung Pandang, Surabaya. Nah, itu teratur. Yang sudah dijelaskan wilayah-wilayah pelabuhan tersebut harus disinggahi. Misalkan setiap seminggu sekali pasti datang. Itu biasanya kapal penumpang, tapi juga ada kapal barang yang melayani trayek tertentu. Tapi kalau trayek tramper tidak tetap dan tidak teratur adalah trayek bebas. Sekalipun disebutkan wilayah pelabuhan mana yang harus disinggahi, tapi perusahaan pelayaran itu bebas bisa menyinggahi dan tidak menyinggahi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang ternyata pada suatu saat pelabuhan itu tidak ada muatan untuk dimuat ke kapal, maka kapal tersebut tidak akan mungkin masuk pelabuhan, rugi. Tapi kalau trayek liner itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah disebutkan pelabuhan mana dengan jadwal waktu yang tetap, itu baik itu ada penumpang maupun tidak ada penumpang, ada barang maupun tidak ada barang, wajib disinggahi. Itulah angkutan laut dalam negeri, karakteristiknya seperti itu. Bagaimana dengan angkutan laut luar negeri? Angkutan laut luar negeri itu dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, bisa juga dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan bendera Indonesia dan atau bendera asing, ya. Jadi ini kalau sudah angkutan laut luar negeri itu kadang-kadang armada kita Republik Indonesia mungkin belum memadai, maka bisa charter dengan menggunakan kapal-kapal asing, bisa, karena ini memang jalur pelayarannya adalah lintas samudra dan antar negara, mengangkut barang-barang ekspor atau impor. Itu kan angkutan laut luar negeri, jadi bisa perusahaan angkutan laut nasional dan mungkin juga bisa angkutan laut asing. Itu ketentuannya seperti itu. Dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh pangsa muatan yang wajar. Artinya memberikan kesempatan kepada angkutan laut nasional untuk bisa memperoleh barang-barang muatan, untuk memperoleh kuota muatan untuk bisa diangkut ke luar negeri, ya. Jadi memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif dari pengusaha-pengusaha Indonesia supaya bisa ikut bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan asing. Termasuk angkutan yang
luar negeri itu termasuk angkutan lintas batas. Artinya angkutan lintas batas itu dapatkan dengan trayek liner atau tramper. Hanya lintas batas. Jadi misalkan dari Singapura ke Batam, balik lagi ke Singapura, itu kan hanya jaraknya dekat tapi sudah lain negara. Itu trayeknya liner dan tramper bisa. Kegiatan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum. Maksudnya begini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ini tidak semuanya terbuka bagi perdagangan luar negeri. Biasanya yang terbuka bagi perdagangan luar negeri itu ada pelabuhan-pelabuhan besar. Perlu Anda ketahui, pelabuhan-pelabuhan besar atau dikatakan dengan pelabuhan utama itu di Indonesia cuma ada 4, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan. Itu pelabuhan utama. Jelas di sana pelabuhan-pelabuhan tersebut pasti melayani angkutan laut luar negeri, dan juga ada pelabuhan-pelabuhan kelas 1 yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor impor atau terbuka bagi perdagangan luar negeri. Itu diperkirakan di Indonesia ini ada sekitar 25 pelabuhan, ya, masuk misalkan Semarang, masuk misalkan Banten, Banjarmasin, itu sudah terbuka perdagangan luar negeri. Itu jadi maksudnya perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan yang statusnya itu sudah terbuka bagi perdagangan luar negeri. Kalau misalkan masuk ke pelabuhan yang belum terbuka perdagangan luar negeri, maka tidak diperkenankan. Karena apa? Kita terikat dengan aturan-aturan internasional, misalkan ISPS Code. Kalau suatu pelabuhan belum melaksanakan ketentuan-ketentuan ISPS Code atau International Security Port and Facilities Code atau ketentuan keamanan internasional di pelabuhan itu, maka kapal asing nggak mau masuk. Jadi kalau pelabuhan-pelabuhan itu belum melaksanakan ketentuan-ketentuan itu, maka kapal asing dengan sendirinya tidak berani masuk. Nanti khawatir nanti ada hal-hal yang membahayakan, tidak ada sistem dan prosedurnya, ya. Dan perusahaan angkutan laut asing melakukan kegiatan laut ke dalam dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilan di Indonesia, artinya agen umum. Apabila memang itu kegiatannya itu kontinu terus menerus, maka pengurusan dokumentasinya, surat-surat kapalnya, dan segala sesuatu yang diperlukan bagi kapal tersebut, maka di Indonesia harus bisa menunjuk perwakilan Indonesia. Lanjut tentang angkutan laut khusus. Apa itu angkutan laut khusus? Angkutan laut khusus itu dilakukan oleh badan usaha yang dapat menunjang usaha pokoknya atau untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan bendera Indonesia dan diawaki oleh ABK-nya juga WNI. Maksudnya begini, kalau angkutan khusus itu namanya juga khusus, jadi hanya untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Misalkan Pertamina itu mendistribusikan bahan baku minyak mentah untuk dikelola menjadi barang jadi atau minyak matang, itu kan perlu diproses. Nah, dia atau PT Pertamina itu mempunyai dermaga sendiri, mempunyai kapal sendiri, dan kapal-kapal tersebut hanya mengangkut barang-barang untuk kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pabrik semen, pabrik pupuk sama seperti itu, tidak melayani kepentingan orang lain. Itulah yang namanya angkutan laut khusus. Izinnya pun juga hanya
pengusaha-pengusaha yang memang memiliki usaha-usaha khusus itu. Dilakukan berdasarkan izin operasi dari pemerintah. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu ada izin operasional tentang angkutan laut khusus. Dilarang mengangkut muatan dan atau barang umum. Artinya barang umum itu barang milik orang lain untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin pemerintah. Misalkan tidak ada kapal, belum adanya perusahaan angkutan laut yang mampu, keadaan darurat, maka sepanjang itu mendapatkan izin pemerintah, maka angkutan laut khusus tersebut bisa membantu pengangkutan barang-barang untuk kepentingan masyarakat umum, bukan sekedar untuk mengangkut barang-barang untuk usaha pokoknya saja. Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional. Jadi katakanlah kita tadi berbicara Pertamina. PT Pertamina itu mendatangkan bahan baku itu kadang-kadang dari luar negeri. Nah, sekarang kapal-kapal angkutan laut asing apabila memasuki pelabuhan di Indonesia untuk kepentingan angkutan khusus tersebut, maka operasionalnya harus menunjuk perusahaan angkutan laut nasional. Ya, jadi bekerja sama atau menunjuk agen-agen pelayaran di Indonesia untuk menyelesaikan kebutuhan perkapalan tersebut. Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat menjadi agen bagi kapal melakukan kegiatan yang sejenis dengan usaha pokoknya. Jadi katakanlah perusahaan-perusahaan angkutan laut khusus itu yang tadinya itu melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang kebutuhan pokok, misalkan kapal-kapal tanker, ya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya tapi yang sejenis, ya, curah cair, curah kering, tapi kegiatan tersebut sejenis dengan usaha pokoknya. Tidak boleh pelaksanaan kegiatan angkutan laut khusus itu melayani kegiatan yang bermacam-macam, satu kegiatan saja atau yang sejenis. Nah ini dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat luas, masyarakat maritim, masyarakat bahari, maka ada juga angkutan laut pelayaran rakyat. Itu ada dua aspek dilihat dari kegiatannya. Kegiatannya itu merupakan golongan kegiatan yang bersifat tradisional. Mengapa? Sederhana sekali, kapalnya pun juga kapal-kapal yang terbuat dari kayu, ya, konstruksinya pun dan melayani masyarakat-masyarakat terpencil. Jangan sampai masyarakat-masyarakat yang domisilinya ini daerah terpencil tidak terlayani dengan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, maka ada istilahnya angkutan laut pelayaran rakyat, cenderung bersifat tradisional, dilakukan oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau badan usaha dengan kapal berbendera Indonesia, serta diawaki oleh WNI. Ini artinya memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil menengah di Indonesia ini, bahwa ABK-ABK-nya pun, anak buah kapalnya pun itu juga warga negara Indonesia, bukan warga negara asing, ya. Dan ini perseorangan pun boleh, tidak usah berbentuk PT, nggak usah. Ini kan kalau memang ada orang yang mampu membuat kapal, mempunyai usaha ini, ya bikin saja angkutan pelayaran rakyat, ya. Dibina oleh pemerintah agar kehidupan usaha angkutan laut bawah tetap terpelihara dengan bagian potensi angkutan laut yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Artinya apa? Karena ini sifatnya usaha-usaha yang cenderung tradisional, maka pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan, subsidi-subsidi, bahwa banyak contoh-contoh, misalkan
BBM-nya pun harganya harga subsidi misalkan, ya. Jadi biaya-biaya ke pelabuhannya pun juga tarifnya lebih rendah. Itu dalam rangka membina potensi masyarakat agar bisa meningkatkan kemajuan berusaha, agar masyarakat ini bangkit untuk bisa hidup lebih layak dalam rangka kebutuhan hidupnya masing-masing melalui kegiatan pelayanan rakyat ini. Ini bagian kegiatan. Bagaimana aspek pengembangan? Angkutan pelayanan rakyat ini diciptakan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan atau perairan yang memiliki alur kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau. Jadi kapalnya pun kapal-kapal kecil bisa masuk ke lorong-lorong sungai untuk menelusuri alur-alur danau supaya masyarakat itu bisa terlayani. Ini pengembangan wilayah. Kalau tidak, maka masyarakat-masyarakat yang hidupnya itu tidak terpencil, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Inilah yang efektif dan efisien. Harus ada angkutan-angkutan armada semut, istilahnya armada kecil. Terus dalam rangka meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja. Jelas kan sekarang ini bisa dikatakan kita dalam situasi mencari pekerjaan susah, ya. Lapangan pekerjaan dengan orang pencari kerjaan tidak seimbang, maka angkutan-angkutan pelayanan rakyat ini diciptakan untuk bisa menopang kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan ini, supaya masyarakat itu bisa mampu untuk bisa bertahan hidup sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kalau memang tidak bisa berkiprah dalam angkutan pelayaran niaga seperti angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, ya masih ada peluang untuk hidup di dunia kemaritiman, yaitu angkutan laut pelayaran rakyat, ya. Jadi Anda kuliah di Akademi Maritim ini masa depannya jelas, ya. Peluang pekerjaan di laut lebih banyak dan lebih menjanjikan. Jadi Anda jangan sampai kebingungan, merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan masa depan ini. Sangat jelas, karena apakah angkutan pelayaran rakyat, angkutan laut khusus, angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, di dalamnya itu harus ada SDM yang mempunyai potensi, yang mempunyai kompetensi seperti Anda ini, ya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi SDM dan kewirausahaan. Sudah jelas kan, itu Anda belajar sekarang ini kan dalam rangka memupuk ilmu pengetahuan supaya SDM Anda itu SDM yang berkualitas, bisa menciptakan dunia kerja, bukan menciptakan pekerjaan, ya, bukan Anda itu menjadi pekerja pada orang lain. Diharapkan bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Itu namanya mempunyai jiwa wira swasta. Terakhir, bahwa armada angkutan laut pelayanan rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan di lintas batas, baik liner maupun tramper, ya. Lintas batas itu ya kita berbatasan dengan negara lain seperti dari Manado ke Filipina, dari Batam menuju Singapura, ya. Itu yang misalkan dari Indonesia Timor Leste, itu kan batasannya itu kan cuman apalagi itu Timor Leste dengan Indonesia kan berbatasan dengan pagar saja itu, ya. Jadi kalau misalkan angkutan laut Indonesia menuju ke Timor Leste sana, itu kan lintas batas, itu bisa dilayani dengan armada angkutan laut pelayaran rakyat. Angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan saya tidak terlalu mendetail di sini, karena memang itu merupakan ranahnya pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan ini. Dan kalau angkutan di perairan untuk daerah yang masih tertinggal atau terpencil, itu biasanya pemerintah ini memperhatikan masyarakat terpencil melalui armada perintis, ya. Armada yang diciptakan
full sosial, tidak aspek bisnisnya itu kecil tapi masih bersifat sosial, ya, biasanya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya sedikit akan menyampaikan atau menjelaskan secara detail terkait dengan kegiatan-kegiatan angkutan laut luar negeri, angkutan laut dalam negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayan rakyat. Itu di bidang perizinan itu jelas sekali, tidak sekalipun kita tuh diberikan kebebasan ya untuk berusaha di bidang kemaritiman atau perizinan di bidang kegiatan angkutan di perairan, tapi kita juga harus mengikuti aturan-aturan perizinan, yaitu setiap lembaga atau orang per orang ketika ingin melaksanakan kegiatan di bidang angkutan di perairan itu wajib memiliki izin usaha, ya. Jenis izin usaha di angkutan perairan ya sama, izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayanan rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau dan penyeberangan, itu masing-masing ditandai dengan perizinan. Jadi tidak terus langsung tiba-tiba Anda berusaha ketika Anda mempunyai peluang di laut Anda berusaha, nggak bisa. Itu harus ada izin, artinya legalitasnya itu jelas. Apa itu usaha jasa yang terkait dengan angkutan di perairan? Jelas kan? Banyak peluang kan yang perlu Anda pelajari di sini, yang perlu Anda kemas dalam rangka jenis-jenis usaha Anda masa depan. Di perairan apa? Anda bisa melakukan kegiatan usaha sepanjang sudah memiliki izin, usaha bongkar muat barang, usaha jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan di pelabuhan, menyewakan peralatan angkutan laut, teli, depo peti kemas, pengelolaan kapal, perantara jual beli, keagenan awak kapal, perawatan perbaikan kapal. Banyak sekali, tinggal Anda pilih mana. Karena di sini masing-masing Anda bisa masuk di dalamnya sepanjang Anda mempunyai izin. Tapi kalau masalah SDM, sumber daya manusia, Anda orangnya. Anda belajar 6 semester di sini dengan mendapatkan sertifikat D3 ke tata laksana pelayanan niaga, maka Anda bisa masuk di dalamnya. Apakah menjadi PBN, ya kan, perusahaan bongkar muat, Anda menjadi pegawainya atau direkturnya. Apakah Anda ingin melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi atau angkutan darat namanya, angkutan perairan pelabuhan, Anda menyewakan kapal atau mengoperasikan kapal, menyewakan peralatan angkutan laut, banyak. Teli mandiri itu hanya menghitung, kegiatan menghitung muatan, itu teli mandiri. Anda mempunyai lahan untuk bisa ditempati atau tempat-tempat depo, peti kemas, seaway, ya kan, kontainer yard misalkan, pengelolaan kapal atau ship management. Anda menjadi pengusaha jasa keagenan misalkan, bisa banyak di sini. Ini usaha-usaha terkait yang Anda yakini bahwa disiplin ilmu Anda ini Anda bisa mendapatkan peluang di sini. Bagaimana Anda dikatakan masa depannya yang cukup jelas ya di sini, bahwa ternyata Anda dari sekarang sudah dapat di Terawang, endingnya itu Anda mau jadi apa? Belajar di Akademi Maritim itu mau jadi apa? Jelas lah, Anda akan jadi pengusaha yang bisa menciptakan pekerjaan sendiri untuk bahkan Anda bisa merekrut karyawan-karyawan yang atau kolega-kolega Anda untuk bisa duduk dalam kegiatan ini. Banyak ya
Karena kalau Anda belajar lebih jauh tentang alur pelayaran, mulai barang itu di luar pelabuhan, terus masuk pelabuhan, terus dibongkar, dimuat ke kapal, terus diangkut menuju pelabuhan tujuan, dibongkar lagi, terus diangkut lagi menuju gudang pelabuhan tujuan. Itu melibatkan semua pihak, dan masing-masing pihak itu harus mempunyai SDM yang memadai. Siapa SDM-nya? Ya Anda, tidak ada orang lain lagi, gitu ya. Jadi usaha yang terkait dengan angkutan pelayaran ini cukup jelas. Mungkin saya pada pertemuan yang ke-7 ini hanya sekedar menjelaskan materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya, supaya Anda itu lebih detail, lebih memahami dalam tatap maya ini. Anda dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang memang Anda harus cermati. Disinilah penjelasan-penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan. Yang tadinya Anda itu menyimak materi-materi sifatnya pasif, maka ini Anda bisa mendengarkan langsung penjelasan dari saya selaku pengampu materi Konvensi Maritim dan Regulasi Pelayaran, yaitu diterapkan kepada aturan-aturan yang harus ditaati dalam rangka kegiatan pelayaran. Mudah-mudahan menjadi jelas, dan saya tetap berharap Anda sekalian dimanapun Anda berada, saat ini kita belum bisa bertemu tatap muka, tapi kita bisa belajar jarak jauh dengan metode tatap maya ini. Tidak akan menghambat kegiatan proses belajar mengajar kita, dan kita tunggu kesempatan berikutnya kita bisa bertatap maya lagi dengan materi yang berbeda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.